papi. Pak Kenzo tolong saya. Kepala gue pusing. Gue ada di mana? Itu kan. Akhirnya bangun juga nih anak. Lama banget lo tidur. Kenapa? Mau teriak lagi? Silahkan kalau ada yang denger. Sialan nih cowok. Gue gak bisa terus di sini. Apa lo bilang? Lepasin. Lo gak bakal lepas dari sini sebelum lo dapat. Surprise! Happy Happy birthday, Happy birthday sayang. Happy birthday. Happy birthday. Jadi ini semua cuma prank. Itu kan. Pak Kenzo. Kayaknya dia masih shock sama kejadian tadi siang. Gue gak percaya dia datang. Tapi gue harus gimana? Iya tahu. Saya tahu kok kalau kamu masih kepikiran sama omongan saya tadi siang. Saya minta maaf ya. Saya tahu kamu sakit hati dengan omongan saya yang pedes itu. Saya juga gak nyangka saya bakal ngomong kayak gitu. Sebenarnya saya gak serius kok. Kayaknya emang sepedes itu deh omongan gue. Hei, jangan nangis dong. Maafin aku ya sayang. Aku tuh gak sengaja ngomong kayak gitu. Aku gak serius ngomong kayak gitu. Ini semua cuma bagian dari rencana aku. Kenapa? Tapi kenapa harus kayak gitu? Kenapa harus marah-marah? Iya, maaf ya. Bapak emang salah. Aku tahu aku salah. Tapi apa yang aku ucapin itu gak benar. Sumpah aku gak ada niatan ngomong kayak gitu. Ya kenapa harus marah-marah? Hati saya kan sakit. Itu bukan aku loh yang bikin rencana. Tapi si Alex sama si Freya itu. Mereka yang nyuruh aku buat marah-marah ke kamu. Dan yap, itu semua bener. Sayang dengerin ya. Jangan dengerin apa kata omongan aku tadi siang. Semua itu tuh gak benar. Apapun yang ada di diri kamu, semuanya, sifat kamu, kelakuan kamu, aku tuh suka semua. Gak ada yang aku benci. Bahkan sifat kekanak-kanakan kamu itu yang bikin aku lucu dan gemes sama kamu. Jadi jangan ubah sifat kamu ya. Iya, tapi jangan diulangin lagi ya. Iya sayang. Mami, Happy birthday ya, sayang. Iya, Kalian kok maaf ya, tinggalin sayang. Ella Maaf ya, sih? Tapi iya gak maaf. sengaja. Tante, saya izin ajak Ella keluar ya. Oh, iya Kenzo, silakan. Tiba-tiba nempel banget. Biasanya nggak gini. Tahu bad mood habis dimarahin. Omongan bapak tuh pedes banget. Untung aja saya nggak berpikiran mau bunuh diri. Karena bapak, saya itu jadi ngelamun terus tahu tadi di rumah. Iya maaf. Ya udah kalau gitu, saya tebus kesalahan saya. Coba lihat ke atas. Kamu pasti suka banget. Bapak siapin ini semua buat saya. Iyalah sayang, ini semua tuh khusus buat kamu. Aku tahu kalau kamu suka banget sama kembang api. Makanya aku siapin ini semua buat kamu. Tumben banget bicaranya pakai aku kamu. Hah? Pak Kenzo. Diam di situ, jangan bergerak. Kalau enggak, dia bakal gue tembak. Kalau emang gue nggak bisa sama lo, dia juga gak boleh sama lo. Dia nggak berhak bahagia. Kalau gue aja gak bisa bahagia, dia juga gak bisa. Kami kembar. Kami harus sama dalam mendapatkan apapun. Kak Renzo, lepasin Pak Kenzo. Jangan main-main sama itu, Kak. Iya, aku tahu aku yang salah, Kak. Tapi lepasin Pak Kenzo. Jangan sakiti Pak Kenzo, Kak. Diam. Gue nggak peduli siapa yang salah. Kalau lo gak mau jadi milik gue, lo juga gak boleh jadi milik dia. Dunia ini gak adil. Dunia ini selalu berpihak sama Kenzo. Dunia gak pernah berpihak sama gue.
Kak, tenang kak. Aku tahu selama ini kakak tertekan. Tapi jangan lakuin hal ini kak, masih ada cara lain. Kak, jangan apa-apain Pak Kenzo. Ya, Kak, di sini tuh masih banyak yang sayang sama kakak. Tolong kak, tolong lepasin Pak Kenzo. iya, itu tuh... Hah? Suara apa barusan? Itu seperti suara tembakan. Ayo kita cek. Pak Kenzo jangan tinggalin saya. Pak Kenzo. 돌아보면 참 Pak Kenzo, jangan tinggalin saya Pak. 걱정만 더 Gak mungkin. Kenzo. Kenzo bangun nak. Bang Kenzo bangun bang. Bang, keterlaluan lo bang. Maksud lo apa? Keterlaluan lo. Renzo, itu adik lo sendiri. Renzo, Woi, jangan lari. lo. Jurangnya curam. Ada kemungkinan dia nggak bakal selama di bawah. Kayaknya kita nggak usah ke bawah sana deh. Palingan dia juga udah mati. Daripada kita ikutan mati, ya udah jasad dia biarin aja di sana. Gue gak peduli, dia harus dapetin hukuman yang seimbang. Lepasin gue, gue setantan gue aja mau ketemu, gue mau cari dia. Lo mau mati apa? Lo tuh punya masa depan ya, Ge? Lo mau ngorbanin nyawa lo sendiri cuma demi orang yang udah nyelakain kakak lo sendiri. Aneh lo. Sebelum bertindak, pikir pakai otak. Benar, Alex. Jika kamu terlalu gegabah, maka semua ini malah akan tambah rusuh, bukan malah selesai. Saya akan menghubungi polisi. Ada yang bisa kami bantu? Iya, Pak. Ada seseorang yang melakukan penembakan. Sekarang pelaku melarikan diri ke dalam jurang yang berada dekat dengan Danau Elpita. Ada kemungkinan pelaku sudah terjatuh. Baik, kami akan segera melakukan pencarian. Jadi terakhir kalian melihat pelaku sudah lari ke sini? Iya benar, saat kami menyusul, dia sudah tidak ada di sini. Baiklah, akan kami lakukan pencarian semaksimal mungkin. Tolong tunggu kabar dari kami. Tumben gak ada polisi yang gendut. Oh ya udahlah, ngapain lo pikirin terus? Toh palingan udah mati. Kalau udah mati kan hidup kalian tenang. Bagaimanapun dia itu kakak gua. Sejahat-jahatnya dia juga harus dikubur dengan layak jika dia udah mati. Kalau dia masih hidup, dia harus menjalani hukuman yang setimpal. Gue heran bang, kenapa kakak gue sejahat itu ya sama adiknya sendiri? Gila kali ya bang lo. Sejak kecil dia selalu bilang kalau dunia gak pernah berpihak sama dia. Seharusnya gue sadar, dari dulu teori gue benar. Kalau sebenarnya Kak Renzo cuman butuh kasih sayang tambahan aja. Tapi lo hebat, lo udah mikirin teori kayak gitu dari semasa lo kecil. Ya, walaupun kehidupan kayak gitu gak seburuk masa kecil gua. Tapi lo udah hebat kok. Makasih bang. Abang-abang gua, semoga kalian baik-baik aja. Gimana dok? Putra saya baik-baik aja kan? Apa perlu dilakukan operasi lagi? Tidak, Bapak Duda ganteng. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar kok. Semuanya baik-baik aja. Sebentar lagi anak Bapak yang handsome akan segera sadar kok. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Syukurlah anak saya baik-baik saja. Terima kasih ya dokter. Iya, Duda handsome. Kapan-kapan kamu yang sakit ya, biar saya bisa sentuh kulit kamu. Hai, kalau gitu, ayo permisi dulu ya. Semoga Tuhan mempersatukan kita ya handsome. Kalau gitu permisi Duda ganteng. Nanti chat aku ya.
Kenzo, maafin papi ya. Selama ini papi nggak pernah sayang sama kamu. Papi selalu naruh perhatiannya ke Renzo, bukan ke kamu. Papi nggak pernah ngeperhatiin kamu sama sekali dari dulu. Maafin papi ya, nak. Pak, bangun. Saya masih butuh Bapak. Ayo Arlan, kamu kayaknya butuh istirahat. Biarkan Ella yang menjaga Kenzo ya. Kamu gak perlu khawatir. Baiklah. Nak, papi istirahat dulu ya. Sayang, jagain Kenzo ya. Mami sama Om Arlan ada di depan kalau kamu butuh sesuatu. Iya, Mami. Pak, bangun. Bapak nggak kangen sama saya, Pak. Saya masih ngambek tahu karena dimarahin sama Bapak. Kita baru aja senang-senang sebentar. Tapi kenapa Bapak udah tidur lagi? Katanya di ulang tahun saya Bapak mau bikin saya senang. Bapak nggak kangen main sama saya lagi. Pak Kenzo ada siuman. Kepala saya sakit. Saya di mana? Pak, Bapak butuh apa? Mau saya panggilin dokter atau mau minum air putih? Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Pak Kenzo, keinget saya. Ini saya lah, Pak. Ini saya. Saya tunangan Bapak. Ya ampun, muka kamu. Gemesin banget kalau lagi panik. Bapak bohongin saya ya. Ih, nggak lucu tahu. Saya tuh panik. Jangan main-main gitu dong. Ih. Iya, maaf. Lagi pula, kamu sih percaya. Orang dokter bilang aja saya nggak apa-apa. Manusia juga dokter kali. Bisa salah periksa juga. Iya, baby. Maaf ya. Jangan marah lagi ya. Is. Tahu serah nggak lucu. Ngambek nih. Maaf sayang. Jangan ngambek ya. Bapak maunya saya nggak ngambek. Tapi bikin ulah mulu. Bikin saya bad mood mulu. Tadi kan saya panik. Saya kira Bapak lupa ingatan. Jangan ngeprank-ngeprank gitu dong. Iya, maaf. Janji deh. Saya nggak bakal ulangin lagi hal kayak gini. Janji ya, awas kalau ngulangin lagi. Iya, cantik. Di mana gua? Kepala gua sakit banget. Gua nggak nyangka kalau gua bakal kayak gini. Gue gak tahu kalau ada batu di situ. Tapi ini rumah siapa? Siapa yang bawa gue ke sini? Jangan-jangan mereka berhasil nemuin gue dan ini tempat hukuman buat gue. Gak. Gue lebih baik di penjara daripada ditaruh di tempat kumuh kayak gini. Kenapa gue harus ditaruh di tempat yang menjijikan kayak gini? Gue harus segera keluar. Kepala gue sakit. Sialan, kalau gue dihukum, paling enggak di sel lah. Jangan di tempat kumuh kayak gini. Udah bau. Tapi lebih mudah sih buat gue keluar dari sini. Siapa dia? Masa penjaga di sini cewek? Lo siapa? Gak usah ngehalangin gue buat keluar. Jangan keluar dulu. Kamu masih belum pulih.
gue nggak peduli. Gue mau keluar dari... Pak, gue... Kenapa? Sakit banget. Tuh kan, apa saya bilang? Kamu itu belum pulih. Ayo minum dulu. Jangan kebanyakan bergerak dulu. Kamu masih butuh istirahat. Ya ampun, kayak nggak pernah minum. Lo ngetawain gue? Apa yang lucu? Nggak ada yang lucu kok. Mau saya ambilin makan atau yang lain? Nggak perlu. Gue gak mau makan di tempat kumuh kayak gini. Pasti makanannya berinfeksi. Gue minum aja udah mau muntah, apalagi makan coba. Jadi apa gue? Hei, beraninya kamu ngata-ngatain rumah saya. Kamu itu udah saya tolong ya. Harusnya tuh kamu berterima kasih. Rumah saya memang kelihatan tua, tapi rumah ini bersih. Kami gak pernah sekalipun bawa orang luar ke rumah ini. Harusnya kamu bersyukur masih kami tolong. Kami sebenarnya selalu membenci orang-orang kota, tapi kami sadar orang kota gak semuanya jahat. Dan lagi, kamu itu sudah dewasa, gak boleh menghina rumah orang lain, karena itu bisa menyakiti hati orang lain yang memiliki rumah itu. Ini kan perkataan bunda yang... Hahaha, rumah macam apa itu? Kumuh sekali rumah itu, sangat jelek. Siapa yang mau tinggal di rumah seperti itu? Hahaha. Renzo, kamu tidak boleh seperti itu. Sayang, kamu itu udah dewasa, gak boleh menghina rumah orang lain, karena itu bisa menyakiti hati orang lain yang memiliki rumah itu. Tunggu, mengapa dia menangis? Apa perkataanku menyakiti hatinya? Tapi itu tidak sebanding dengan apa yang dia katakan tadi. Maaf, kenapa kamu menangis? Enggak. Gue gak nangis kok. Ini, mata gue cuman kena debu aja tadi. Kelihatan banget sih kalau dia punya masalah. Kalau memang kamu butuh tempat cerita, mungkin saya bisa dengerin kamu cerita aja. Baru kali ini gue ngerasa diperhatiin. Kenapa gue ngerasa tiba-tiba gini ya? Apa gue... Enggak. Gak mungkin. Gue gak suka sama dia. Gue cuman cinta sama Ella. So tau lo, gue ada masalah enggak? Lo kali yang ada masalah sama gue. Emang kayak rada-rada ya nih orang. Aneh, tiba-tiba sedih, tiba-tiba cuek lagi. Dasar orang-orang kota. Mira, nak, sini bentar nak. Iya kek, bentar. Aduh iya lupa, kan hari ini aku mau panen padi. Saya keluar dulu ya. Kamu kalau mau makan, di dapur ada makanan. Makan aja gak apa-apa. Mau makan tapi takut gak higienis. Tapi gue lapar juga. Aduh maaf ya kek, Mira lupa kalau mau panen padi. Iya gak apa-apa. Itu gimana laki-laki yang ada di dalam? Apa dia udah siuman? Udah kok kek, dia udah siuman. Tapi ya gitu, sombong banget orangnya. Mana sok banget lagi. Ini nih paling gue gak suka sama orang desa. Sukanya gibahin mulu. Terpantau kalau baiknya cuma di depan doang. Kalau gak suka sama gue tuh bilang dari tadi. Gak usah so baik di depan gue. Ya kamu juga sih. Kamu dulu kan yang ngehina rumah kami. Ya apa salahnya kalau saya gak suka sama kamu? Sudah. Daripada kalian berantem, lebih baik kalian panen padi sekarang. Anak muda, kepalamu sudah baik-baik saja kan? Kamu bisa menolong cucu saya untuk memanen padi. Hah? Gua? Memanen padi? Ogah, asal kalian tahu ya, gue itu bos muda. Masa gue disuruh manen padi sih? Yang ada nanti gue infeksi, gatal-gatal semua badan gua. Panen sendiri aja sana. Gua mah mau pulang dari sini. Gak higienis tempat ini. Bener-bener sombong ya. Woi, yang bener aja. Seharusnya paling enggak tuh kamu bilang makasih lah sama kami. Memangnya kamu tahu jalan pulangnya? Iya, kalau kamu tahu sih ya silahkan. Iya juga. Ini kan pedesaan.
Mana gue lupa lagi. Gue nggak tahu cara balik ke kota gimana. Oke, fine. Kalian harus nganterin gue ke kota. Sebagai gantinya, gue bakal nurutin apa aja yang kalian minta. Penawaran yang bagus. Baiklah, mulai saat ini kamu bantu cucu saya untuk panen padi dan mengerjakan pekerjaan lainnya sampai semuanya selesai. Bagaimana? Bisa kan? Oh, terpaksa gue harus ngelakuin semua itu. Mana bau tai lagi di sini. Iya, ntar gue lakuin dah. Minta uang kah atau mobil, malah dikasih kayak gini. Enak aja nanti-nanti. Sekarang dong. Nggak boleh nolak ya. Harus sekarang. Nyesel gue ada di sini, nyebelin. Maaf ya sayang, akhir-akhir ini aku selalu bikin repot kamu. Bapak nggak ngerepotin saya sama sekali kok. Apalagi kan ini udah kewajiban saya sebagai tunangan Bapak. Makasih ya sayang, kamu selalu ada buat aku. Gak salah aku pilih calon istri. Cie, makin hari makin bucin aja. Kak Setar, Kak Aksa, kalian kesini? Iya, mumpung waktu kami lagi kosong. Maaf ya Ken, baru sempat jenguk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kok kak. Kalian berdua juga gimana kabarnya? Kami juga... Yang katanya kita mau ngedate, kok kita malah kesini? Apa kita ngedate-nya di rumah sakit? Aksa, kok lo malah ngomong di sini sih? Kan rencananya kita belum mau kasih tahu siapa-siapa tentang hubungan kita. Iya, aku lupa. Cie, sekarang udah pacaran nih ceritanya. Enggak, siapa yang pacaran? Gue aja bos dia. Ngapain coba gue pacaran sama rekan sendiri? Kan aneh gak sih? Alah, bohong tuh. Emang kami udah pacaran. Gue yang nembak dia. Enggak usah dengerin Aksa. Oh, maaf bang, kak. Tapi gue mau nanya. Sebelumnya kan lo pacaran sama adiknya Zela kan? Ya, jujur aja. Gue pacaran sama dia gak serius kok. Itu cuman bagian dari rencana kami aja buat balas dendam ke adiknya Zela dan juga Zela. Gue dulu pernah dibully sama dia, makanya sekarang gue mau balas dendam. Kalau Star sih karena dia dendam sama kakak lo ya, makanya kami bekerja sama. Dan tahu-tahu gue ternyata jatuh cinta aja sama si Star. Tahu tuh, padahal gue masih gaman sama Renzo. Tiba-tiba hatiku udah ditarik aja sama si Aksa. Dan ya makanya kami berdua sekarang punya hubungan. Ya emang karena kami saling cinta. Wow, kisah cinta kalian benar-benar plot twist ya. Dari rasa dendam, ya begitulah yang namanya cinta yang gak bakal ada yang tahu. Walaupun ya kami harus ngelewatin rintangan-rintangan dulu buat balas dendam. Tapi tenang aja, cinta kami berjalan dengan mulus kok. Yang penting happy ending ya kan? Agak lain pasangan psikopat ini. Nggak usah takut. Be aja kali bro.